Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pancasila seluruh Indonesia. Kami akan mencoba membantu kalian dalam belajar di rumah. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materi ini adalah materi kelas 11 semester 3 KD 3.3. Ini adalah pertemuan 1. Sumber belajar yang kita gunakan dalam pembuatan materi ini adalah buku PPKN Kemendikbud RI edisi revisi 2017. Ini adalah profil saya sebagai pemateri. Kalian juga bisa mengirim email melalui alamat email yang tertulis di dalam profil tersebut. Baik sahabat Pancasila, tujuan pembelajaran. Kami berharap kalian setelah menyimak video pembelajaran ini, terutama dalam pertemuan 1, dapat membedakan norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Lalu dapat menjelaskan makna hukum. Sedangkan pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 akan dibahas pada video-video selanjutnya. Norma. Apakah kalian masih ingat tentang norma? Tentu sahabat Pancasila sudah mempelajari materi ini di jenjang SMP. Norma adalah aturan yang mengikat masyarakat sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Norma dibagi menjadi 4. Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Pertama, norma agama. Norma agama adalah panduan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Disampaikan melalui utusan-utusannya. Biasanya tertulis dalam kitab suci. Contoh penerapan norma agama. Dalam agama ada perintah menjalankan ibadah. Contoh lain, larangan untuk berbuat dosa. Contoh lain, anjuran untuk berbuat baik. Jika melanggar norma ini, maka sanksi atau hukuman yang dapat diterima adalah dosa atau siksaan di akhirat kelak. Norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tahukah kalian contoh lembaga yang berwenang yang ada di Indonesia mempunyai kewenangan untuk membuat hukum? Contoh saja undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Dan lembaga-lembaga yang berwenang lain juga mempunyai kewenangan dalam membuat norma hukum ini. Contoh norma hukum. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada keharusan dan larangan untuk berbuat tindakan kejahatan. Jika melanggar norma ini, maka sanksi yang dapat diterima adalah seperti kurungan, denda, lalu penyitaan, juga
dapat pencabutan hak atau pengumuman putusan hakim. Itu merupakan contoh-contoh sanksi dari norma hukum. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Untuk norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang berasal dari pergaulan atau budaya dalam suatu masyarakat. Contoh saja, budaya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tidak meludah di hadapan orang lain, atau tidak boleh meludah di hadapan orang lain. Itu adalah implementasi norma kesopanan. Jika melanggar norma ini, maka sanksi yang dapat diterima seperti cemoohan, celaan, bahkan dapat dikucilkan oleh masyarakat karena melanggar adat istiadat budaya dalam masyarakat tersebut. Terakhir adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang bersumber atau berasal dari hati nurani manusia. Karena pada dasarnya hati nurani manusia itu mengajarkan, menyuruh kita untuk berbuat baik. Contoh, perintah berperilaku jujur. Jika melanggar norma ini, maka akan ada sanksi hukuman yang dapat kita terima dari diri kita sendiri, yaitu perasaan bersalah, perasaan penyesalan mengapa kita berbuat hal tersebut. Bagaimana sahabat Pancasila? Apakah kalian sudah paham? Harapan saya kalian sudah paham ya. Sekarang kita akan berfokus pada hukum. Hukum merupakan bagian dari norma. Sehingga hukum secara umum dapat diartikan sebagai aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Menurut para ahli, Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut Kansil, hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Unsur-unsur hukum. Pertama, jelas hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh lembaga atau badan-badan resmi yang berwajib, yang berwenang membuat hukum. Sudah kita jelaskan tadi. Peraturan itu bersifat memaksa. Berarti wajib, harus ditaati. Dan yang terakhir, jika tidak menaati hukum, maka ada sanksi yang tegas yang dapat diterima oleh pelanggar hukum. Ada istilah kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menjamin hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hukum harus dapat menciptakan ketertiban, keadilan di masyarakat, dan mampu menciptakan kepastian hukum tersebut. Dalam kepastian hukum, hak dan kewajiban setiap warga negara harus dijamin, harus terjamin. Sahabat Pancasila, apakah kalian tahu tentang sistem hukum? Pertama, kita harus memahami apa itu sistem.
Ya, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sesuatu tersebut. Kita ambil contoh mobil. Mobil itu sistem, ada seperangkat komponen di sana yang saling berhubungan, saling bekerja sama, membentuk mekanisme kerja, ya. Tanpa adanya hubungan kerjasama yang baik dari komponen-komponen itu, maka tujuan dari mobil tersebut tidak dapat tercapai. Mobil harus ada roda. Tanpa roda, mobil tidak bisa digunakan. Ada roda, tidak ada setir, maka mobil itu juga susah digunakan. Maka itulah yang disebut sebagai sistem. Lalu bagaimana dengan sistem hukum? Bila mana sesuatu itu adalah hukum, maka sistem di sini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut. Dapat dikatakan, tujuan hukum tidak akan tercapai jika komponen-komponen unsur-unsur yang berpengaruh di dalam hukum atau yang ada di dalam hukum tidak dapat bekerja sama, tidak dapat berhubungan dengan baik, maka tujuan dari hukum itu tidak dapat tercapai. Itulah yang disebut sebagai sistem hukum. Baik, sahabat Pancasila, kami juga menyediakan latihan sebagai umpan balik pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian simak. Pertama, jelaskan makna hukum menurut kalian. Coba kalian memaknai apa itu hukum. Kalian sudah paham tentang hukum menurut Utrecht dan hukum menurut Ansil. Lalu yang kedua, sebutkan unsur-unsur hukum. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan norma hukum dan norma kesopanan. Lalu yang keempat, sebutkan tujuan dari hukum. Yang kelima, apakah yang kalian ketahui tentang sistem hukum? Coba kalian jawab dan dapat dikoreksi oleh guru kalian yang ada di sekolah. Baik sahabatku, untuk pertemuan 1 cukup di sini. Pertemuan 2, 3 dan 4 akan kita sajikan dalam video selanjutnya. Untuk pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai menguraikan klasifikasi hukum, menjelaskan tata hukum Republik Indonesia. Baik sahabat Pancasila, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.